Halo semuanya. Halo guys. Eh, kita general reading ya. General reading. Oke. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Oke. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang mungkin ada ya yang bikin merinding banget ya. Ini yang mau disampaikan ke kamu dalam waktu dekat ya. Kita mau lihat prediksi tentang yang mau disampaikan ke kamu dalam waktu dekat. Terima kasih. Tara. Ada tentang self love ya. Jangan lupa mencintai diri sendiri ya. Sayangi dirimu, hargai dirimu ya. Maka kamu akan disayangi, kamu akan dihargai. Oke, dan ini ada ya, aku rasa dalam waktu dekat semakin banyak orang mau menghargai kamu. Semakin banyak orang mau menghormati kamu. Dan entah kamu sadar atau enggak, ya sadar gak sadar sebenarnya dalam waktu dekat ini banyak yang ingat kebaikan-kebaikanmu ya. Jadi ada orang diam-diam ya, dia itu ingat-ingat. Dia ingat-ingat semua yang terjadi. Dia ingat-ingat semua tentang kamu. Dia ngerasa ya memang banyak kebaikan kamu. Kamu itu baik hati. Kamu itu pernah sayangi aku seperti ini, seperti itu. Kamu pernah memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya, ya. Ya kamu membekas gitu ya di dalam hati. Jadi ada yang mengingat-ingat kamu ini dalam waktu dekat ya. Ada yang ingat terus tentang dirimu. Ya mungkin karena ngerasa ya kamu yang baik, kamu yang tulus, kamu yang benar-benar punya cinta yang murni, yang suci gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya ini ada seseorang mau merubah keadaan ya. Ada seseorang mau merubah situasi. Kayak misalnya ya mungkin sekarang kita terasa dingin ya. Atau karena aku, atau gara-gara aku kita jadi begini, jadi begitu. Tapi ya orang ini mau mengumpulkan kekuatan supaya melakukan tindakan, supaya ada perubahan di dalam hubungan. Gitu. Dan ini ya, aku ngerasa apapun dan siapapun yang mau menghampiri, yang mau mendekat ya kamu gunakan aja kata hatimu. Dengar lubuk hatimu yang terdalam ya. Sebenarnya memang banyak orang toksik di dunia ini, tapi masih ada orang baik.
atau masih ada sebenarnya yang mau berubah lebih baik. Gitu. Oke? Katakan Tara, wah langsung lah guys. Ini aku udah tarik energi tentang yang mau disampaikan ya untukmu dalam waktu dekat. Beberapa hari ini ada orang yang tidak bisa tidur karena memikirkan kesalahannya ke kamu. Dia merasa bersalah ke kamu, ya. Jadi ini mau disampaikan untuk kamu ya. Sebenarnya beberapa hari ini ada yang gak bisa tidur gitu ya. Ada yang susah tidur banget gitu. Kayak susah banget untuk tidur ya. Karena memikirkan kesalahannya sama kamu. Yang ngerasa bersalah gitu. Dihantui rasa bersalah. Jadi teringat-ingat gitu ya. Akan dosa-dosa aku ke kamu gitu. Terus akan ada pencuri hati, pencuri uang, atau pencuri privasimu ya. Hati-hati loh guys ya. Dalam waktu dekat akan ada pencuri hati ya. Ada yang mau mencuri hatimu. Mungkin dalam waktu dekat ada yang mau datang, ada yang mau menghampirimu, mencuri hatimu, mengambil hatimu lagi. Atau apa ya, ada yang mau curi-curi pandang, ada yang mau caper, cari perhatian. Ada yang mau tebar pesona ya. Ya pokoknya pencuri hati gitu. Dia mau bikin kamu baper. Dia mau bikin kamu terbawa perasaan gitu. Tapi ada juga pencuri uang. Hati-hati ya. Ada ini yang mau manfaatkan uangmu. Ada yang mau ngambil keuntungan dari kamu, terutama soal uang. Dan nih, pencuri privasi ya, hati-hati. Misalnya gimana, say? Ya, jangan sembarangan cerita-cerita rahasiamu ke orang-orang. Jangan sembarangan cerita-cerita masalahmu sama orang, ya. Takutnya mereka mencuri privasimu, mereka sebarkan rahasiamu. Nah, gimana? Atau ya buka HP, itu kan privasi ya. Ya jangan sembarangan orang buka HP kamu. Jangan sembarangan orang buka handphone kamu, ya. Itu privasi. Nanti ketahuan ya, kamu nonton tarot. Hahaha. Iya terserah sih. Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang kepo ya, ada yang penasaran. Apa ya isi HP kamu? Apa isi handphonemu? Kalau HP-mu dibuka apa ya isinya? Isinya tarot gitu. Iya, itu privasimu loh. Atau apa ya? Kemana-mana jaga privasi, jaga rahasia ya. Tentang akunmu, password kamu, PIN kamu, ya itu harus hati-hati. Misalnya mau buka sosial media harus hati-hati, buka PIN, buka password, buka PIN ATM, ya. Pas ngambil uang di ATM ya hati-hati gitu ya. Ada yang mau ngambil privasimu. Terus, jika kamu mengingat orang yang sudah tiada, bahkan kamu menyebut namanya, maka sosok itu akan datang karena dia berada di sekitarmu. Wah, ini nih benar-benar merinding deh aku ya. Jadi dikatakan jika kamu mengingat, jika kamu ingat-ingat orang yang sudah meninggal ya. Kalau kamu ingat-ingat orang yang sudah tiada, bahkan kamu sebut namanya, itu sosoknya akan datang ya. Karena sosok itu di sekitar kamu sebenarnya ya. Jadi sosok yang sudah tiada ini ada di sekitar kamu dalam waktu dekat. Jadi kamu sebut namanya langsung datang sebenarnya gitu. Ngerti ya? Jadi kita ingat nih, kita ingat almarhum, ingat almarhumah. Kita sebut aja nih namanya. Nah, itu langsung datang sebenarnya.
karena di sekitar kita gitu ya, nggak jauh-jauh sebenarnya dalam waktu dekat ini. Terus dikatakan zaman sekarang orang bisa menyukai atau mencintai pakai logika atau karena ada maunya. Jadi kamu harus banyak berhati-hati ya. Paham nggak? Paham lah ya. Yuk, bisa yuk. Jadi disampaikan kayak gitu Kak. Berhati-hatilah ya. Zaman sekarang orang bisa menyukai, orang bisa mencintai itu pakai logika ya, atau karena ada maunya, karena ya realistis gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati. Misalnya si ini suka sama kamu, si itu mencintaimu. Nah, itu dilihat dulu ya. Karena menyukai, mencintai itu relatif ya. Dia ini suka, cinta karena apa nih ya? Apa karena pakai logika? Apa karena pakai logika terus ada maunya ya? Kalau ada maunya atau lihat keuntungan sama kamu ya hati-hati gitu. Masa dia suka gara-gara ada keuntungan sama kamu? Masa dia mencintaimu karena ada maunya sama kamu? Nah, hati-hati ya, karena sebenarnya cinta itu alangkah indahnya nggak usah pakai alasan ya. Cinta itu sebaiknya ya tidak ada alasan. Ya kalau cinta ya cinta aja. Tak perlu embel-embel ini ono ya. Tidak perlu alasan apa gitu. Terus akan ada orang menyebalkan yang mau menelpon kamu berkali-kali. Tapi kamu nggak mau respon orang ini. Sampai akhirnya dia akan capek sendiri. Wadidaw ya. Jadi dikatakan gitu. Ngerti nggak? Disampaikan ya. Akan ada orang menyebalkan ya. Itu mau menelpon kamu berkali-kali. Tapi kamu nanti nggak mau respon orang ini. Sampai orang ini capek sendiri. Aku rasa ada gitu dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ada orang yang menyebalkan gitu. Ada orang yang banyak banget dramanya. Orang ini akan telepon kamu berkali-kali. Orang ini akan hubungi kamu berkali-kali ya. Tapi kamu nggak mau respon orang ini. Kamu nggak mau respon orang banyak drama ini ya. Sampai akhirnya dia capek sendiri. Ada seperti itu. Terus ada seseorang yang sedang berada di titik terendah di hidupnya. Terlalu banyak karma di hidupnya. Dan dia hanya bisa memandang kamu dari jauh. Karena dia sangat malu. Ya, ada dikatakan kayak gitu. Sebenarnya ada seseorang yang sedang berada di titik terendah di hidupnya. Ya, terlalu banyak karma di hidupnya. Dan dia hanya bisa memandang-mandangi kamu dari jauh ya, karena ya dia malu menghadapi kamu gitu. Terus kamu harus lebih kreatif dalam melakukan segala sesuatu supaya dari mana saja ada saja rezekimu ya. Jadi dibilang gitu Kak, hidup ini makin lama makin ngeri sebenarnya ya. Makin sulit juga aku rasanya. Jadi ya kamu harus lebih kreatif ya. Kamu harus lebih kreatif gitu. Kita muter-muter otak lah, cari strategi dalam melakukan segala sesuatu ya. Supaya dari mana aja ada rezekimu ya. Supaya dari mana aja ada penghasilanmu ya. Yang penting halal. Yang penting ya bekerja keras, berdoa, berbuat baik gitu ya. Terus ada yang bersedih karena tidak berteman dengan kamu di sosial media. Jadi banget Cai. Ada yang kayak gitu. Ada yang bersedih karena tidak berteman sama kamu di sosial media. Misalnya kita nggak simpen-simpen kontak, nggak simpen-simpen nomor WA, nggak tukeran WhatsApp,
atau nggak interaksi di WhatsApp, nggak interaksi di sosial media. Jadi ada yang bersedih karena nggak berinteraksi sama kamu di sosmed. Terima kasih ya. Wah, aku ngerasa dalam waktu dekat banyak-banyak jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Karena aku ngerasanya ini ada tentang kesehatan. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kamu sebenarnya menggebu-gebu sih melakukan sesuatu. Kamu menggebu-gebu menjalani hari-harimu juga gitu ya. Ya walaupun kadang kita bisa lelah, bisa capek, ya tapi kamu bangkitkan semangatmu lagi. Aku rasa kayak gitu. Tapi kalau beneran capek ya istirahat, ya. Kalau butuh istirahat ya istirahat gitu. Oke? Sebenarnya dalam waktu dekat ini ya, apapun yang terjadi, kuncinya ya ada di dalam dirimu sendiri ya. Apapun yang terjadi di hidupmu, kuncinya ya dirimu sendiri. Kamu yang kendalikan perasaanmu, kamu yang kendalikan pikiranmu ya. Ingatlah bahwa hidup ini pilihan. Jadi perasaanmu itu milih apa? Milih sedih atau senang ya. Jadi pilihlah senang. Pilihlah berbahagia ya. Sama kayak pikiran. Ya pilih apa yang pantas dipikirkan gitu. Dan aku ngelihat sebenarnya apa ya? Ini ada kabar bahagia sebentar lagi ya. Kabar bahagia ini aku ngerasa kamu bisa mengatasi segala masalah gitu. Ini dari sekian banyak, ya sebenarnya banyak yang bisa diatasi gitu aku lihatnya. Apapun itu yang terjadi bisa diatasi, bisa dijalani, bisa dilewati gitu ya. Terus kendalikan emosionalmu. Karena sebenarnya aku ngerasa ya dalam waktu dekat ini situasi, keadaan, orang-orang, tentang apapun, tentang siapapun, itu bisa aja mengaduk-ngaduk perasaanmu, bisa aja mengaduk-ngaduk emosimu. Tapi kan kembali lagi, yang ngatur itu ya dirimu sendiri, yang kendalikan perasaan, pikiran ya kamu. Dan hidup ini pilihan, ya pilihlah yang nyaman aja gitu ya. Kalau ngerasa lebih bagus tenangkan diri ya tenangkan dirimu gitu. Oke? Nah, dan ini kalau ada yang kamu kerjakan ya, ada yang kamu usahakan, ini kemungkinan berhasil loh ya. Ini berapa kalian akan pintar, akan cerdas mengatasi masalah ya. Atau mengatasi ya yang dikerjakan itu akan membuahkan keberhasilan. Terus ada seseorang yang sangat mencintaimu, tapi dia lagi berusaha menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan. Wah, sedih loh Cai. Sedih ya guys. Jadi merinding juga sih. Ada yang dikatakan ada seseorang yang sangat mencintaimu ya, tapi dia lagi berusaha menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Dia berusaha memaafkan diri sendiri, dia berusaha memaafkan semua yang terjadi gitu. Kayak misalnya, ya juga sih, waktu di masa lalu aku yang salah gitu. Di masa lalu akunya yang payah, akunya belum dewasa gitu. Atau ya aku banyak salah sebenarnya, tapi ya udah menerima kenyataan aja, berdamai dengan keadaan. Mungkin ada waktunya nanti menebus kesalahan gitu ya. Terus akan ada orang yang ingin meminta bantuan kamu untuk menyelesaikan masalahnya, padahal dia sudah dewasa. Ada sebentar lagi kayak gitu ya. Akan ada orang yang mau minta bantuanmu ya,
bantu akulah selesaikan masalahku. Padahal udah dewasa gitu. Jadi nanti entah siapa ini ya, teman bisa, keluarga bisa, entah siapa minta bantuan kamu. Ya padahal dia udah dewasa, harusnya dia mandiri ya. Terus sesungguhnya seseorang lagi berdrama-drama dengan pihak lain ya. Dan akhirnya dia ingin melepaskan yang lain itu. Wah, ngerti nggak? Kan dibilang ya, sesungguhnya seseorang atau ada orang lagi berdrama-drama sama orang lain ya, sama pihak lain. Dan akhirnya dia mau lepaskan pihak lain itu. Misalnya aku tuh ada interaksi ya dengan orang lain. Aku ada koneksi juga gitu, atau ada hubungan dengan pihak lain gitu. Tapi banyak banget sih drama-drama dengan pihak lain ya. Ya akhirnya ngerasa udahlah, kayaknya nggak cocok sama orang lain, nggak cocok dengan pihak lain ini ya. Jadi kayak ngerasanya ya aku maunya sama kamu gitu. Atau ya ujungnya pengennya itu bersama kamu ya. Terus akan ada orang yang mendadak mau datang untuk bertemu kamu. Wah, ada seperti itu. Akan ada orang yang mendadak ya mau datang untuk ketemu kamu ya. Nanti ada kayak gini nih, entah saudara kamu, teman kamu, keluarga dekat, keluarga jauh, ada nanti tiba-tiba gitu, ada orang yang mendadak aja nanti mau datang ketemu kamu, atau jangan-jangan ke rumah kamu gitu ya. Oke, terus mulai dari sekarang perbaiki lagi soal manajemen keuangan supaya kedepannya tidak berantakan ya, diingatkan kayak gitu. Jadi guys, mulai dari sekarang perbaiki lagi ya soal manajemen keuangan supaya kedepannya keuangan tidak berantakan ya. Lalu akan ada seseorang bersama keluarganya mau menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan kamu. Perkitio. Ada yang kayak gitu ya. Akan ada orang bersama keluarganya dia ya, itu mau menjalin hubungan yang lebih baik lagi sama kamu ya. Ya mungkin entah siapa ini ya. Nanti dia bawa rombongan ya. Nanti dia bawa rombongan ya, ini semua mau berdamai sama kamu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada huruf ya yang berkaitan. Ini huruf M, H, G, ada L, O, T, ada B, J, N. Ada K, R, I, W, D, A, F, C, dan huruf E ya. Ini bulan Januari, Mei, Juli, Agustus, April, November, Maret, dan Februari. Februari ya. Scorpio, Gemini, Libra, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Leo, Virgo. Oke, ada Samarinda, Balikpapan, Padang, Makassar, Medan, Blitar, Kediri, Yogyakarta, Majalengka, Cianjur, Pandeglang, Jakarta, Eropa, Jambi, Banjarmasin, Malang, Tulung Agung, Madura, Surabaya, Gorontalo, Banda Aceh, Serang, ada Bogor, Riau, ada Jember, Trenggalek, Pasuruan, China, Samosir,
dan Bekasi. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.